Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaka Eman Ali Sabet sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan PAI batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06230825923. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN Gerabakan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam Jabatan PAI batch 3 tahun 2025. Pada pembelajaran hari ini, saya akan mengambil materi hukum halal dan haram pada kelas 6. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Sudah terlihat semangat sekali anak-anak sekarang ini ya. Jadi sudah terlihat tampan-tampan, cantik-cantik. Masya Allah. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jos, jos, cis, cis. Wah, semangat sekali anak-anakku hari ini. Sebelumnya Pak Zaka ingin mengecek kehadiran kalian. Coba Pak Zaka ingin kalian menyebutkan ketika disebut namanya, bilang hadir, terus kalian sarapan apa pagi ini? Bisa? Bisa. Coba Alexa Kirana Mahameru. Hadir Pak, saya Sarapan nasi goreng. Nda Aika Putri. Pak, saya tadi makan telur. Makan telur. Latifa Dwi Aprilia. Ayam goreng. Maulidafa Huzairin Putra. Hadir Pak, saya tadi makan rawon. Oke. Yonatan Arlando Demian. Tadi saya makan telur ceplok. Telur ceplok. Terima kasih anak-anak. Sudah, berarti semua sudah sarapan ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Terima kasih. Pak Zaka cek semua pakaiannya sudah rapi di bawah meja. Ada kotoran? Tidak. Alhamdulillah sudah bersih. Kalau kita belajar dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih, insya Allah kita akan semangat. Dan kita juga siap untuk belajar. Anak-anak, biar menambah keberkahan kita dalam belajar, supaya kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti biasa, sebelum belajar kita harus ngapain dulu? Berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Mas Dika. Oh ya, Mas Dika, silahkan maju ke depan. Masuk. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Dika, boleh duduk kembali. Apa kita itu harus berdoa sebelum belajar? Saya Pak agar diberi kelancaran dalam belajar. Saya Pak agar diberi keberkahan oleh Allah. Saya Pak agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya Pak agar cita-cita kita tercapai. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi kita berdoa itu sarana kita memohon kepada Allah supaya apa? Tadi supaya kita mendapat keberkahan. Yang kedua tadi supaya kita diberi kelancaran dalam belajar. Yang ketiga, supaya kita
mendapatkan atau mencapai cita-cita yang kita inginkan. Yang ketiga, supaya yang pastinya kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Biar tambah semangat ya, kita tepuk dulu ya. Bisa tepuk semangat? Bisa. Coba tepuk semangat. Ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Masya Allah, luar biasa sekali. Biar kita menambah rasa cinta kita kepada negara Indonesia, marilah kita bernyanyi, menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Dan waktu absen sudah menyebutkan sarapan apa tadi pagi. Ada yang bilang rawon, soto, ayam goreng, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang kamu makan tadi itu merupakan makanan halal atau bagaimana? Halal. Ya. Coba kalau kalian makan camilan yang tidak ada label halalnya, bagaimana perasaan kalian? Kamu makan enggak makanan itu? Tidak. Kenapa kok tidak dimakan? Tidak ada label halal, halalnya tidak jelas. Kalian Pak Zaka ada sedikit soal sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Silahkan dikerjakan, dioper ke belakang, silahkan dikerjakan. Tidak perlu takut salah atau benar ya, sesuai kemampuan kalian yang kalian pahami. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Nah, alhamdulillah, hebat semuanya. Baik, silahkan dikumpulkan di teman yang paling depan. Nanti Pak Zaka tinggal mengambil. Tujuannya apa kita belajar pada pertemuan kali ini tentang materi halal dan haram. Yang pertama, yakni kalian nanti setelah belajar ini diharapkan mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Halal itu apa pengertiannya, serta haram itu apa juga pengertiannya. Yang selanjutnya, yang kedua. Nah, kalian nanti diharapkan mampu menyebutkan dasar-dasar hukum halal dan haram. Jadi halal atau haram itu ada dasar hukumnya. Tidak serta-merta bilang itu haram, itu halal. Tidak, ada dasar hukumnya. Yang ketiga, yakni menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Ya, kalian mampu menjelaskan kenapa ini haram. Oh, sebabnya ini. Nah, seperti itu. Yang keempat, yakni membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Nah, ini nanti kita membuat proyek anak-anak. Kita membuat suatu poster, suatu mind mapping yang menjelaskan tentang atau memaparkan tentang hukum halal dan haram semuanya. Dan yang terakhir pastinya tentang setelah belajar ini kalian nanti bisa diharapkan atau bisa menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita mempunyai bekal pengetahuan tentang halal dan haramnya sesuatu. Baik anak-anak, coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Ini kira-kira gambar apa? Babi guling. Kira-kira enak enggak ini?
Nggak tahu ya. Berarti sudah ada yang pernah coba? Tidak ada. Kenapa kok kira-kira nggak mau ini? Kelihatannya sih dari gambarnya enak ini. Haram. Kenapa kok haram? Karena bahan dasarnya dari babi. Benar sekali anak-anak. Ya, yang selanjutnya. Nah, kalau ini apa ini kira-kira? Coba saya perbesar dulu. Ayam goreng. Nah, enak nggak ini kira-kira? Sudah pasti halal atau haram? Halal. Kenapa kok bisa tahu ya anak-anak ini kenapa ini halal, ini haram? Nah, kalau yang ini seblak. Kesukaannya para wanita. Sukanya makan seblak. Halal atau haram ini kira-kira? Halal. Insya Allah halal. Terus yang terakhir mana ya? Nah, ini apa ini? Bukan es teh. Kenapa kok bukan es teh? Ada busanya, ada alkoholnya. Nah, sudah pasti apa? Oke, anak-anak. Baik, anak-anak, biar kita lebih memahami materi tentang hukum halal dan haram. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran tentang halal dan haram. Kalian cermati, kalian pahami apa nanti dijelaskan itu definisi halal dan haram, sebab-sebabnya, terus dasar hukumnya serta penerapannya. Coba kalian lihat dengan baik-baik. Kita saksikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi kelas 6 SD Indramaga yang saya cintai. Jumpa lagi. Untuk memahami secara keseluruhan materi hukum halal dan haram, Bapak telah menyiapkan peta konsep berikut. Silakan kalian simak dengan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dimakan. Dalam syariat Islam ada 3 aspek yang bisa menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran pasti halal, dan segala sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk di dalamnya ketentuan tentang halal dan haram. Hukum yang ketiga selain Baik, anak-anak, sudah kita saksikan video tentang pembelajaran definisi halal dan haram. Nah, selanjutnya biar kita lebih memahami tentang materi, nah kita akan membuat sebuah kelompok untuk berdiskusi tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, kalian berkelompok. Nah, kita buat kelompok biar adil, kita berhitung. Kalian berhitung ya. Kalian berhitung mulai dari angka 1 sampai 4. Nanti yang nomornya kebetulan sama 1, 2, 3. Nah, yang itu adalah satu kelompok. Coba mulai dari Misbah dulu, angka 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi sekarang kalian buat kelompok, berkumpul bersama kelompoknya yang angka 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silahkan menuju kelompoknya masing-masing. Terbalik. Nah. Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, alhamdulillah, semua anak-anak hebat. Jadi ini ada Bapak ada sebuah kertas ya. Saya bagikan satu persatu. Nah, tugasnya yaitu nanti kalian membuat mind mapping atau peta konsep tentang materi yang kita lihat bersama-sama tadi. Ya, tentang pengertiannya, pengertian hukum halal dan haram, dasar hukum halal dan haram, terus
sebab-sebab halal dan haram, dan yang terakhir penerapan halal dan haram. Kalian buat suatu peta konsep atau mind mapping. Kalian desain yang bagus, dikasih warna, dan setelah itu ditulis yang kalian pahami apa yang tadi sudah kita lihat bersama-sama dalam video tadi tentang pemaparan hukum halal dan haram. Apa aja ya yang mau kita buat sebab halal dan haram? Definisi halal dan haram. Loh, tadi definisi halal itu apa sih? Apa Tadi kira-kira? saya lihat video, katanya halal itu sesuatu yang diperbolehkan. Wah, bagus, benar jawabannya. Halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Baik, terus lanjutkan ya. Yang bagus, biar nanti menarik dilihat. Wah, bagus banget, anak-anak hebat. Banyak warnanya, sangat menarik. Ya, sudah lengkap ini materinya? Sudah. Nah, ada pengertian, dasar hukum sudah, sebab-sebab sudah, penerapannya juga sudah. Alhamdulillah, masya Allah, bagus sekali. Wah, bagus sekali anak-anak. Siapa yang membuat ini? Kita semua, Pak. Kita semua ya, kerjasama yang bagus anak-anakku ini. Tema apa ini? Tema hutan, Pak. Tema hutan, bener sekali, ada bunganya, tanamannya. Baik, menarik sekali. Teruskan, terima kasih ya. Tetap semangat ya. Ya. Buat tema apa ini anak-anak? Tema laut. Tema laut, iya bener, ada ubur-ubur, ada SpongeBob, ya SpongeBobnya lagi berjemur. Iya, Pak. Menarik sekali. Sudah lengkap materinya anak-anak? Sudah. Tidak ada kesulitan memahami materi? Tidak. Tidak, bagus, pinter sekali anak-anak. Terus ya, teruskan, semangat yang bagus. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan peta konsepnya? Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil peta konsep yang sudah kalian buat bersama kelompoknya masing-masing. Jadi maju satu-satu atau satu kelompok ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah kalian buat, peta konsep yang sudah kalian buat tentang tadi pemaparan hukum halal dan haram. Nah, anak-anak, silahkan yang pertama akan maju. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 10. 10 kurangnya 6 berapa? 4. Ayo kelompok 4 maju. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita kasih semangat. Dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber buku utama dalam Islam. Penerapan hukum halal dan haram tidak bagi, lalu secara menyatukan dalam berbagai bidang kehidupan. Saya mau bertanya, Ya, silahkan kelompok 4. as-sunnah itu apa sih? Nah, as-sunnah itu apa kata kelompok 1? Nah, bisa dijawab? As-sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Ya. Katanya as-sunnah itu adalah sebuah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bisa diterima kelompok 1? Pertanyaannya? Bisa. Terima kasih. Baik, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silahkan kembali ke tempatnya. Haram adalah suatu kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan. Saya Pak, saya mau bertanya.
Bagaimana cara kita menerapkan halal dan haram dalam sikap? Ya. Bagaimana kelompok 1? Tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penerapannya dalam sikap itu kita tidak boleh apa? Apa kelompok 1? Tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bisa terima jawabannya? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan, boleh kembali ke tempat. Sekarang Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. ya, terima kasih untuk kelompok 2. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Apa dasar hukum halal dan haram? Ada Al-Quran, Al-Hadis, dan Istihad. Ya, jadi dasar hukum ada 3 halal haram itu. Tadi kelompok 2 menyampaikan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sudah bisa diterima jawabannya? Bisa. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak. Ya sudah. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Kita kasih semangat. Baik, anak-anak. Ya, sekarang penampilan terakhir atau presentasi terakhir dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. A. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. B. Dasar hukum halal dan haram. Al-Hadis atau Al-Sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. C. Sebab-sebab hal dan haram. Saya mau bertanya, apa sih ijtihad? Ya, ijtihad itu apa? Katanya kelompok 2. Silahkan dijawab. Ijtihad adalah pengertian segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum syarat. Hukum syarat. Oke. Bisa diterima? Bisa. Ya, tadi jawaban dari kelompok 4. Penampilan terakhir. Sangat semangat sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat. Baik anak-anak. Jadi setelah kalian presentasi tadi, apakah kalian sudah mengerti tentang hukum halal dan haram? Sudah. Jadi halal itu apa anak-anak? Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, untuk selanjutnya Bapak ingin kalian merefleksi apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang susah soalnya? Tidak. Tidak. Sudah mengerti ya? Tadi sudah kita ikuti sama-sama ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar, sudah mengerjakan mengerjakan peta konsep, kalian sudah presentasi, dan yang terakhir mengerjakan tes. Nah, sekarang kita resume apa saja poin kita pada belajar hari ini. Ya, tadi halal itu apa anak-anak? Sesuatu yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebabnya ada 3. Nah, kira-kira apa saja yang tidak diperbolehkan dalam sikap?
sikap kita yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Korupsi. Zalim, korupsi, judi, mencuri dan lain sebagainya. Dan terakhir makan babi katanya. Ya, jelas karena babi itu diharamkan. Sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran. Baik anak-anakku semua yang masih sangat bersemangat. Masih bersemangat? Masih. Coba kita tepuk semangat lagi, tepuk semangat yang biasa saja. Tepuk semangat. 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 Oke, baik anak-anakku semuanya. Jadi untuk lebih memahami materi hari ini, saya pengen kalian di rumah mencari atau mengerjakan tugas rumah, mencari 10 makanan halal dan 10 makanan haram. Pasti kalian sudah tahu ya semuanya. Baik anak-anakku semuanya, jangan lupa kalian beritahu orang tua kalian. Hari ini kalian belajar apa saja ya. Belajar tentang makanan halal dan haram. Kalian tunjukkan. Bunda atau ayah. Nah, tadi saya sudah belajar tentang makanan halal dan haram. Anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebagai penutup anak-anak, mari kita bernyanyi dahulu. Semuanya bisa nyanyi ya? Kita ikuti, lihat di depan. Re, ayo re, lagu neng tunjungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu. Angan tahu cok dicampur nganggo timun. Malam minggu ka api digowong lamun. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran PAI hari ini? Senang. Bahagia. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak sudah semangat dan giat belajar pada pertemuan pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa nanti kalau pulang ya, nyampe rumah langsung istirahat. Jangan lupa apa? Sholat. Ya, karena apapun yang kita lakukan kalau tidak sholat akan sia-sia. Terima kasih. Selamat jalan, semoga selamat sampai di rumah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.